Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Ya, tentunya ada tujuannya. Ya, kenapa 2 telinga dan daun telinganya menghadap ke depan semua kan? Tujuannya supaya kita bisa mendengar lebih jelas apa yang di depan kita. Ya, suara yang di depan kita. Nah, dengan kita mendengar jelas artinya kita terhindar dari salah paham. Pernah memperhatikan orang yang bertengkar? Pernah memperhatikan orang yang sedang ribut? Ya, nggak mau kalah. Saling ingin ngomong duluan, bahkan saling ngomong dengan keras. Ya, coba lihat di acara-acara debat di televisi juga demikian ya. Ya, Mbak mau diatur. Pokoknya aku ngomong duluan, dan akhirnya yang terjadi seringkali adalah kesalahpahaman, bukan titik temu, bukan penyelesaian masalah. Ya, perhatikan firman Tuhan dengan jelas mengatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Artinya mendengar dulu, jangan buru-buru ngomong, jangan buru-buru berkata-kata, apalagi marah. Seringkali kesalahpahaman itu nanti memperbesar masalah gara-gara tidak mendengar dulu dengan baik, sehingga yang terjadi kesalahpahaman. Ya, orang kalau udah ngomongnya banyak dulu, ya tidak mau mendengarkan dulu penjelasannya, akhirnya salah mengerti. Ya, apalagi diimbangi ditambahi dengan amarah yang meledak-ledak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mungkin kita benar, tetapi ketika kita meresponi sesuatu dengan tidak benar, karena disertai dengan amarah, justru tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kadang-kadang kita kan cari pembenaran diri. Ya, tidak mau kalah. Pengennya ya ngomong lebih banyak. Kenapa? Karena tidak mau kalah. Ya, padahal di hadapan Tuhan bukan soal benar salah lagi. Ya, yang salah pun ketika dia bertobat, yang salah pun ketika dia merendahkan diri, yang minta ampun, Tuhan ampuni.
yang benar. Kalau merasa terus tidak mau kalah, bahkan dia terus merasa diri benar, dan akhirnya yang terjadi justru sok benar, ya, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Yang terjadi justru orang itu tidak mengerjakan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan bukan soal siapa benar atau salah, tetapi respon hati seseorang itu yang penting. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya penguasaan diri. Ya, sebelum kita berkata-kata, menyampaikan sesuatu atau meresponi sesuatu, dengar dulu. Ya, dengarkan dulu. Ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, memperhatikan apa yang sedang kita dengar di depan kita, sehingga kita tidak salah mengerti. Lalu lambat berkata-kata, artinya apa? Tidak terburu-buru, ya, tidak potong pembicaraan orang, dan juga lambat untuk marah. Jadi menahan diri, ya, memiliki penguasaan diri. Bukankah itu juga salah satu buah roh yang seharusnya kita miliki dalam hidup kita? Marah manusia justru seringkali hanya menimbulkan masalah. Ya, kemarahan kita bukan menyelesaikan masalah, tapi justru memperbesar masalah. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya, jaga betul, ya. Artinya penguasaan diri ini penting. Jaga hati kita. Ya, orang yang marah seringkali lepas kendali. Orang sudah marah seringkali tidak bisa menguasai dirinya. Orang yang marah seringkali justru akhirnya membawa orang itu kepada masalah-masalah yang lain. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk belajar dengar dulu. Ya, perhatikan bagaimana kau mendengar, karena itu akan menentukan respon kita, supaya kita nggak salah paham, supaya kita nggak makin salah atau menyimpang. Dengan kita mendengarkan terlebih dahulu, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita itu tidak menjadi salah karena kesalahan dalam mendengar sesuatu. Mari jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita miliki penguasaan diri. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat menjawab. Dengarkan dulu penjelasan supaya tidak terjadi salah paham. Karena kita tahu Tuhan pun seringkali juga menyampaikan sesuatu. Tapi kalau kita belum mendengar, sudah melangkah duluan, sudah ngomong duluan, justru masalah yang terjadi. Yuk, dengarkan dulu. Karena dengan mendengar, kita akan menjadi mengerti. Amin. Tanpa doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami mendengar. Cepat mendengar lebih baik daripada cepat untuk berkata-kata, cepat untuk marah. Tuhan, ampuni kami seringkali dalam hal ini. Penguasaan diri terabaikan. Seringkali orang lebih cepat marah, berkata-kata, bahkan saling berbantah sebelum mendengar. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan, untuk kami cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena kami sadari amarah tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebaliknya kami harus memiliki penguasaan diri dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.